Baik teman-teman semua, jadi di Indonesia sendiri sapi perah itu baru masuk di abad ke-17 ke-18. Pada waktu itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Karena banyaknya bangsa Belanda yang ada di Indonesia serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu, teman-teman semua dari tim Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak masih setia menonton video-video dari channel Sapi Perah Farm. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan, kelancaran semuanya. Di kesempatan hari ini Sapi Perah Farm akan membahas tentang sejarah industri ataupun sapi perah kok bisa sampai ada di Indonesia. Itu awal muasalnya dari mana sih? Jadi kalau teman-teman semua ketahui, sapi-sapi yang ada di sebelah kiri saya bernama sapi FH ataupun singkatan dari Friesian Holstein. Jadi dari namanya Frisia itu, Friesian itu diambil dari nama kota di Belanda. Jadi artinya sapi yang ada di sebelah kiri saya yang berjenis FH ini berasal dari Belanda. Lalu kapan sapi perah itu ada di Indonesia? Jangan di skip dulu video ini teman-teman, ikuti terus channel Sapi Perah Farm. Baik teman-teman semua, jadi di Indonesia sendiri sapi perah itu baru masuk di abad ke-17 ke-18. Pada waktu itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Karena banyaknya bangsa Belanda yang ada di Indonesia serta kebutuhan protein hewani tentara-tentara Belanda pada waktu itu, akhirnya pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mendatangkan sapi-sapi perah yang berasal dari Belanda, dinaikkan ke atas kapal, dibawa ke Indonesia untuk dikembangbiakkan di Indonesia guna memenuhi kebutuhan protein hewani tentara-tentara Belanda pada waktu itu. Jadi cukup lama sekali teman-teman semua. Sapi perah itu ada di Indonesia itu di abad ke-17 dan ke-18. Perkiraan seperti itu.
untuk daerah spesifik, pertama kali sapi dari dari Belanda itu datang ke Indonesia itu ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Pangalengan. Pada waktu itu pegawai-pegawai pemerintah Belanda yang berasal dari Indonesia itu membudidayakan atau menjadi orang yang merawat sapi-sapi perah yang didatangkan oleh pemerintah Belanda. Akhirnya pada waktu itu, singkat cerita, berasal dari transfer ilmu yang dilakukan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, akhirnya masyarakat Indonesia bisa mengembangbiakkan sapi perah ataupun mempunyai keterampilan sapi perah pada waktu itu. Nah, ini teman-teman, jangan di skip dulu video ini, terus tonton, masih banyak informasi yang akan saya berikan di video kali ini. Berasal dari transfer ilmu yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, teman-teman, akhirnya masyarakat Indonesia secara perlahan mempunyai keterampilan untuk pembudidayaan sapi perah khususnya. Jadi waktu itu pemerintah Belanda itu sering memberikan hadiah kepada pegawainya ataupun orang Indonesia itu dihadiahi sapi perah. Jadi akhirnya sapi perah pada waktu itu setelah kemerdekaan itu menjadi bisnis sampingan masyarakat di Indonesia, hingga akhirnya sampai detik ini komposisi dari peternak sapi perah yang ada di Indonesia itu 95% adalah peternakan rakyat ataupun dari masyarakat. Sisanya adalah korporasi ataupun badan usaha yang bersifat skala besar. Jadi 95% peternakan sapi perah yang ada di Indonesia itu yang punya adalah peternak rakyat ataupun rakyat masyarakat pada umumnya. Jumlah populasi sapi perah di tahun 2023 ini berkisar kurang lebih di atas 500.000 ekor, dengan jumlah produksi susu terbanyak itu dalam satu hari di Indonesia itu berkisar sekitar 2.000 sampai 2.500 ton per hari. Daerah mana saja penghasil susu terbanyak di Indonesia? Yaitu peringkat pertama adalah Provinsi Jawa Timur dengan kurang lebih 1.300 sampai 1.500 ton. Berikutnya itu ada Provinsi Jawa Barat di peringkat kedua, dan di peringkat ketiga itu sisanya dari 1.300 sampai 1.500 ton itu dari 2.500 ton. Itu peringkat ketiga ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi sebaran populasi sapi perah itu di Indonesia terbanyak ada di wilayah Jawa Timur, yang dimana sapi perah sendiri juga peternak sapi perah di wilayah Jawa Timur. Jadi itu teman-teman, informasi awal sejarah masuknya sapi perah di Indonesia itu berasal dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, sehingga dibalik penjajahan yang dilakukan Belanda di Indonesia dengan motif dan tujuan waktu itu untuk mengambil rempah-rempah di Indonesia, menghasilkan transfer ilmu pada kita. Sampai hari ini kami melanjutkan ilmu yang ditransferkan pemerintah kolonial Belanda untuk membudidayakan sapi perah di Indonesia. Jadi begini teman, informasi tentang sejarah peternakan sapi perah di Indonesia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan di skip, terus dukung konten-konten dari Sapi Perah Farm, tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami @sapiperahfarm.id untuk terus mendukung channel ini berkembang dan menghadirkan konten-konten edukatif di dunia peternakan sapi perah di Indonesia khususnya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.